Selamat bertemu lagi Bapak dan Ibu-ibu serta saudara sekalian ya. Kali ini kita akan membahas yaitu pengolahan data statistik ya dengan metode statistik yang banyak digunakan ya di dalam penelitian bidang keperawatan atau bidang sosial lainnya. Nah, pertama kita akan membahas dulu yang disebut dengan yaitu uji normalitas. Lalu baru one way ANOVA parametrik tidak berpasangan, one way ANOVA parametrik data berpasangan, one way ANOVA non parametrik tidak berpasangan, one way ANOVA non parametrik berpasangan, dan terakhir tabel kontingensi itu 2x2. Nah, ini adalah suatu metode statistik yang banyak digunakan dalam bidang penelitian keperawatan. Nah, kenapa di sini ada parametrik dan parametrik ya? Sebenarnya ini adalah salah satu tanda atau ciri ya bahwa kalau parametrik itu datanya harus normal. Itu ya salah satunya. Sedangkan non parametrik adalah untuk data yang tidak normal atau tidak data yang bersifat bukan rasio atau interval ya. Jadi kategori ya atau nominal. Nah, itu kita gunakan dengan non parametrik ya, dan dia kalau dia datanya ada rasio berarti dia tidak normal. Jadi dua ya. Kalau dia datanya rasio interval ya atau berupa angka, lalu dia normal, kita gunakan parametrik. Tapi kalau tidak normal gunakan non parametrik ya. Tapi kalau datanya berbentuk bukan angka ya atau rasio atau interval, itu kita gunakan langsung non parametrik. Katakanlah kode 2, 3, 4 ya, atau alat ukur yang nilainya adalah 60, 6, 4, 5. Nah, itu dan non parametrik. Atau mungkin juga suatu ukuran ya, LMS dan macam-macam. Nah, itu adalah non parametrik ya. Baiklah, kita mulai saja dengan yaitu uji normalitas ya. Nah, uji normalitas ini adalah banyak sekali ya. Ada menggunakan Kolmogorov, ada Shapiro, ada Leliver, dan juga ada Jarkiubera. Tapi dalam kali ini kita akan menggunakan satu saja, itu Kolmogorov-Smirnov. Caranya bagaimana? Kita buka SPSS-nya. Nah, di sini Bapak memang akan menerangkan dengan PowerPoint saja ya. Bapak dan Ibu sekalian dan saudara sekalian bisa mengikuti dengan SPSS-nya. Kita buka SPSS-nya. Nah, ini adalah datanya. Ya, ini ada datanya. Nah, datanya ya memang di sini bisa diberikan data sembarang aja boleh ya yang punya begitu ya. Nah, ini adalah suatu data ya di mana data percobaan ini ya. Jadi ada 3 kali percobaan, yaitu percobaan pertama GDS 11 ada sebelum, lalu GDS 12 sesudah, GDS 21 sebelum, GDS 2 sesudah, GDS 31 sebelum, dan GDS 32 sesudah. Itu jadi ada 3 ya. Kita bisa mencoba sekaligus ya, kita uji kenormalnya atau satu-satu. Sekarang kita coba yang sekaligus mungkin ya. Nah, caranya gampang sekali ya, buka SPSS ya, lalu datanya juga dibuka ya. Setelah data dibuka, lalu kita pilih analyze ya. Setelah pilih analyze, lalu pilih non parametric test ya, udah. Lalu pilih legacy dialog, lalu pilih sample case. Oke, dah. Nah, kalau sudah nanti akan keluar ya, sebelah kiri itu adalah seluruh variabel akan kita uji kenormalannya. Kita pindahkan ke kotak kanan ya dengan mengklik ya dan panah. Kalau dia sudah pindah artinya sudah siap untuk diolah atau diuji ya kenormalitasnya. Nah, caranya adalah yaitu kita klik normal ya, normalnya kita klik. Lalu kita juga boleh memilih option ya. Optionnya adalah salah satu untuk mengeluarkan deskriptif ya atau kuartil gitu. Di sini deskriptif aja udah cukup ya, udah bagus sekali. Deskriptifnya ada rata-rata, ada median, ada modus dan macam-macam ya. Yaitu nilai statistik dasar termasuk juga varian. Lalu continue. Nah, setelah itu kita lihat ya. Nah, ini akan keluar langsung ya hasilnya begitu ya. Jadi begitu menariknya ya dari SPSS ini ya. Nah, bagaimana cara mengeluarkannya itu ya. Jadi ini mudah sekali ya cara mengeceknya ya. Caranya adalah tinggal melihat aja apa hasil daripada yaitu significant value ya, paling bawah ini. Nah, ini harus nilainya di bawah, di atas 0,05 ya. Kalau di atas 0,5 artinya normal. Oke, jadi mudah sekali. Ya udah. Nah, selesai lah. Jadi kita lihat seluruh data ini 0,05 ya. Artinya dia sudah distribusi normal ya. Itu adalah dengan cara menggunakan yaitu Kolmogorov-Smirnov ya. Lalu berikutnya kita akan masuk ke dalam uji statistik yang lainnya, yaitu one way ANOVA atau noise of variant yang parametrik. Nah, yang tidak berpasangan artinya tidak ada sebelum dan sesudah ya.
Jadi dia betul-betul independen begitu ya. Independen misalnya kelompok A dan kelompok B begitu. Nah, itu namanya tidak berpasangan ya. Nah, bagaimana cara mengujinya? Karena dia parametric berarti dia harus normal. Kita uji dulu. Nah, setelah normal baru kita lakukan yaitu pengujian ini. Ya caranya. Nah, ini untuk ini memang datanya agak berbeda ya yang harus kita masukkan ke dalam SPSS. Ya, nah ini datanya harus bentuk seperti ini ya. Jadi setiap data ya kita kasih kode ya, kode 1 2 3 gitu. Itu kita apa nih kita kode ya, karena kita ingin menguji apakah ada perbedaan apa tidak gitu antara yaitu kelompok data 1 dengan kelompok data 2. Nah 1 2 3 itu adalah kelompok data ya. Di sini kebetulan ada 3 kelompok data kita uji ya. Ya, dari tiga kelompok data yang kita uji. Nah, di sini kita lakukan yaitu dengan compare means ya. Compare means ya, analyze, compare means, lalu one way ANOVA kita buka ya. Nah, setelah itu kita masukkan variabel yang akan diukurnya yaitu dependennya, yaitu di sini adalah kebetulan beda dB ya. Nah, berikutnya adalah yaitu tipenya apa? Di sini terapi. Jadi tipenya ada 3 macam terapi. Berbeda apa tidak begitu ya, tetapi itunya adalah beda dB ya. Nah, gitu ya. Lalu di sini tentunya kita bisa juga memilih ya, yaitu salah satu tes statistik untuk membedakan pasangan-pasangan ya dengan post hoc ya gitu ya. Dengan post hoc. Nah, kalau kita klik post hoc-nya, yaitu kita pilih LSD, ya, least square difference ya, maka akan keluar yaitu tabel multiple comparison ya. Setelah kita continue ya, ini kita lihat nih perbedaannya ya. Nah, sedangkan antar kelompok sendiri itu berbeda apa tidak? Nah, di sini kita lihat ya 0,228, berarti tidak ada perbedaan ya. Jadi tidak berbeda antara kelompok 1, 2, dan 3 tidak berbeda. Itu artinya sama begitu ya. Tetapi untuk masing sebelum dan sesudahnya itu kita lakukan suatu pengujian khusus. Lalu berikutnya adalah Anish one way ANOVA ya, di mana datanya berpasangan. Nah, kalau data berpasangan artinya kita anggap dia ada data sebelum dan data sesudah gitu ya. Nah, asumsi tentunya adalah tadi ya harus normal begitu ya. Nah, ini data kita lihat data kita tadi ya. Kita akan membandingkan sebelum dan sesudah. Tentunya kalau sebelum dan sesudah hanya 2 kelompok data, misalnya GDS1 dan GDS12, 21 dan 2, 31 dan 32, begitu ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah compare means ya, biasa ya, sterilize compare means. Lalu pair sampel t-test ya, jadi pair dari berpasangan itu sampel yang berpasangan t-test itu yang kita pilih ya. Yang kita pilih, kita lihat selanjutnya seperti biasa kita pilih lagi ya untuk masing-masing pasangan. Variabel 1 adalah sebelum, variabel 2 sesudah. Nah, kita masukkan. Nah, di sini adalah suatu cara mengolah data yang 3 berpasangan. Jadi ada 3 percobaan kalau di sini contohnya ya. Begitu. Lalu berikutnya adalah tentunya kita bisa memilih option ya untuk beberapa pilihan, katakanlah descriptive statistik dan seterusnya. Nah, kalau tidak kita oke saja kan keluar hasilnya. Kita lihat hasilnya ya. Hasilnya adalah mean-nya akan keluar ya untuk masing-masing kelompok data. Lalu hasil pasangannya bagaimana? Nah, ini dia GD11, GD12. Ini kita lihat 001 berarti berbeda. 2122 berbeda. 3132 berbeda. Berarti semuanya berbeda. Berarti sebelum dan sesudah itu ada perbedaan. Nah, itu adalah ya yang disebut dengan one way ANOVA yang berpasangan. Lalu berikutnya adalah bagaimana kalau dia adalah dianggap non parametric ya. Non parametric artinya datanya tidak normal. Nah, kalau data tidak normal kita tidak bisa menggunakan ANOVA yang menggunakan sistem yang tadi atau urutan menu yang tadi. Ini berbeda ya karena non parametric ya. Nah, kita menggunakan dulu sekarang data tidak berpasangan ya. Data tidak berpasangan berarti bebas seperti tadi ya. Nah, datanya adalah seperti ini. Ya, sama dengan seperti tadi kalau tidak berpasangan ya. Dia kita kasih suatu
kelompok data ya, yaitu 1, 2, 3 ya, dan seterusnya begitu. Itu adalah untuk mengkodenya. Nah, setelah kita kode, kita buat seperti ini ya. Jadi dia tidak bisa per kolom ya, tapi adalah hanya 2 kolom, yaitu data asli dan juga kode, hanya begitu aja. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Nah, untuk ini kita pilih non-parametric test ya, lalu legacy dialog, lalu K independent sample. Kenapa K independent sample ya? Karena kita akan menguji bahwa dia dianggap bukan berpasangan. Ingat ya, bukan berpasangan ya, tidak berpasangan ya. Jadi kita gunakan K independent sample. Setelah kita klik, kita lihat ini ada pilihan, lalu groupingnya berapa? Ada 3 di sini ya. Groupingnya ada 3, berarti 1 dan 3 ya. Nah, berikutnya kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya ya. Ternyata bahwa untuk ketiga perbedaan tersebut, yaitu significant value 0,895. Artinya tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan ya antara ke-1, ke-2 dan ke-3 begitu. Lalu yang berikutnya adalah data yang berpasangan, tapi adalah ini non parametric. Ya, berarti datanya adalah nominal kategori seperti itu ya. Boleh juga intervalasio tapi dia tidak normal. Ini boleh menggunakan non parametric. Oke. Ya, sini kita lihat bagaimana caranya. Datanya seperti biasa ya, tidak diurut ya, tetapi ada per kelompok. Nah, di sini kita lihat non parametric test, lalu legacy dialog, lalu kita pilih related sample ya, karena ada perpasangan related sample. Nah, sama ya seperti yang sebelumnya, yaitu kita masukkan ketiga kelompok yang berpasangan. Lalu kita pilih Wilcoxon ya. Wilcoxon berarti hanya 2 ya. Hanya 2 ya. Lalu hasilnya adalah seperti ini. Jadi kita lihat bahwa masing-masing kelompok ini kelihatannya. Ini dia rata-ratanya, ada variasi dan macam-macam. Lalu bagaimana untuk tesnya? Nah, tesnya kita lihat di sini. Ya. Tesnya adalah ini untuk kelompok masing-masing ya. Kita lihat di sini antara 1112, 2122 dan 3132 di 0,05. Artinya apa? Ada perbedaannya, ada perbedaan ya untuk masing-masing sebelumnya sudah setiap percobaan. Berikutnya adalah yaitu kalau dianggap bahwa dia ada data yang berpasangan tetapi lebih daripada 2 ya, lebih daripada 2 begitu ya. Nah, datanya tentunya bisa banyak ya gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah non-parametric legacy related sample ya. Jadi berpasangannya di sini bisa 3 kali gitu ya. Percobaan pertama, kedua, ketiga, lalu kita lihat gitu perbedaan 1, 2, 3 itu dia ini enggak berbeda apa tidak gitu lah kira-kira ya. Nah, kita lihat hasilnya. Ternyata hasilnya adalah untuk treatment test 0,00, sedangkan untuk candle 0,00 ya. Jadi ada ujinya dengan menggunakan 2 metode statistik ya, treatment dan candle. Ternyata di sini 0 berarti ada perbedaan untuk 3 pasang tersebut. Lalu yang berikutnya adalah yaitu uji kontingensi ya. Uji kontingensi ini adalah suatu pengujian 2x2 ya, tabel 2x2 begitu ya. Jadi bentuknya adalah misalnya seperti ini ya, 2x2 ya. Nah, seperti ini ya, 2x2 ya. Ini dia. Di sini kita lihat ada yang menggunakan pakai masker ya, satu adalah menggunakan masker, yang 2 ya tidak begitu ya, tidak patuh ya. Lalu ada gejala COVID, ada gejala COVID begitu ya. Nah, disinilah yang akan kita uji. Dia apakah terdapat hubungan apa tidak. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana odds rasionya antara memakai masker yang patuh dan tidak patuh menggunakan masker. Nah, bagaimana cara ngolahnya? Cara ngolahnya adalah yaitu kita gunakan sebut dengan descriptive statistik. Lalu kita pilih cross tab ya, begitu. Cross tab ya, lalu kita pilih ya variabel yang akan kita uji hubungannya. Tentunya yang pertama adalah yaitu menggunakan masker ya, kepatuhan tidak patuh dan tidak patuh. Yang kedua adalah gejala COVID ya. Nah, disinilah kita pilih statistik untuk melihat ujian digunakan C kuadrat ya, contingency coefficient. Lalu ada kappa, race, McNeman, ini kita keluarkan aja sebagai korelasi ya, dan juga eta. Oke. Lalu kita lihat ini adalah observe tentunya untuk cross tabnya kita keluarkan. Nah, ini hasilnya. Nah, hasilnya kita lihat bahwa ya
untuk masing-masing kelompok data, baik yang patuh menggunakan masker dan yang menggunakan gejala, itu kita uji dengan Fisher eksak ya 0,026. Artinya apa? Artinya 0,033. Artinya apa? Artinya adalah terdapat perbedaan ya, terdapat hubungan ya antara pengguna masker dengan gejala COVID begitu ya. Nah, bagaimana odds rasionya? Kita lihat di sini odds rasionya. Kita lihat ini odds rasionya 4,269, lowernya 1,1 sampai 16,5. Apa artinya odds rasio? Odds rasionya artinya adalah ya, orang yang menggunakan masker ya, orang yang patuh menggunakan masker ya, itu akan mendapatkan untuk tidak tertular COVID ya sebesar 4 kali ya orang yang menggunakan masker, orang tidak menggunakan masker. Nah, begitulah kira-kira ya video kali ini ya. Dan ini adalah terakhir bentuk laporan deskriptif yang bisa dibuat gitu selain dari pengolahan tadi. Ini adalah deskriptif umumnya begitu ya yang perlu kita sajikan juga ya di dalam bab pembahasan begitu selain dari hasil-hasil pengujian tadi. Nah, itulah mungkin video kali ini. Terima kasih ya. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu-ibu sekalian semuanya, khususnya untuk penelitian bidang keperawatan dan bidang sosial lainnya. Terima kasih.